channel Ekonomi Besar SMA Pusat Cibinong. Pada kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian untuk materi akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Fungsi jurnal penyesuaian supaya akun nominal yaitu pendapatan dan beban bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Menghitung perkiraan nominal yaitu pendapatan dan beban yang sebenarnya dalam periode terkait. Menetapkan saldo catatan pada akun besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. Supaya di akhir periode akun real berupa harta, kewajiban, dan modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Jenis akun yang membutuhkan penyesuaian pada akhir periode yaitu ada akun pendapatan diterima di muka, ini kan sebenarnya utang ya, membutuhkan penyesuaian karena waktu terus berjalan atau adanya prestasi yang diserahkan kepada pelanggan. Kemudian akun beban, ini membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat beban yang belum dihitung atau dibayar sehingga belum menjadi suatu beban. Akun pendapatan, ini membutuhkan penyesuaian tersebab adanya pendapatan yang belum dihitung atau bisa juga penerimaan belum sepenuhnya menjadi suatu pendapatan. Akun aktiva tetap membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat penyusutan aktiva. Untuk akun beban dibayar di muka, di mana akun ini membutuhkan penyesuaian sebab waktu sudah dijalani atau jatuh tempo. Akun perlengkapan membutuhkan penyesuaian dikarenakan adanya pemakaian. Nah, ini untuk rumusnya sudah dibuat dalam tabel seperti ini. Jadi ini akun-akun yang perlu disesuaikan. Tadi ada 7 ya. Kalau yang ini persediaan barang untuk perusahaan dagang, jadi tidak usah. Nah, untuk pemakaian perlengkapan nanti rumusnya beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Ini sudah rumus. Nah, piutang ini misalnya piutang yang masih harus diterima, artinya belum diterima pembayarannya ya, itu namanya piutang. Utangnya debit, pendapatan, kredit. Untuk utang beban atau beban yang masih harus dibayar, ini bebannya debit, utang kredit. Nanti untuk titik-titik diisikan sesuai dengan soalnya. Untuk yang nomor 4, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka ini bisa dengan 2 metode nih. Yang pertama, metode saat dicatat sebagai utang. Yang nanti ciri-ciri di soalnya tertulis diterima di muka. Nah, jurnalnya adalah kalau misalnya di soal diterima di muka dalam bentuk asuransi, berarti nanti asuransi diterima di muka, debit. Kemudian pendapatan asuransi, ini ya, di kredit. Nanti jumlahnya sama antara debit dan kredit. Nah, metode yang kedua saat dicatat sebagai pendapatan. Ini nanti ciri-ciri di soalnya tertulis kata pendapatan. Ya, misalnya sewa, berarti pendapatan sewa. Sewa diterima di muka. Ya. Nah, lalu saat dicatat sebagai utang, ini nanti angka yang diperhitungkan adalah angka yang sudah terlampaui. Terlampaui itu batasnya periode dari laporan keuangan itu. Nanti bermacam-macam. Nah, kalau yang dicatat sebagai pendapatan ini yang belum terlampaui. Ya, yang belum terlampaui. Yang kelima, untuk beban dibayar di muka, ini saat pembayaran dicatat sebagai harta. Ini juga ada 2 metode ya. Saat dicatat sebagai harta adalah nanti ciri-ciri di soalnya tertulis dibayar di muka. Ya. Nanti di sini adalah yang sudah terlampaui. Yang sudah terlampaui jadi nanti sama batasnya adalah periode yang diperhitungkan. Nanti di sini tuliskan beban apa sesuaikan dengan soalnya. Kalau misalnya beban iklan berarti beban iklan. Iklan dibayar di muka. Debit kredit sama. Nah, saat pembayaran dicatat sebagai beban, ini yang diperhitungkan adalah angka yang belum terlampaui. Jadi setelah batas periode itu nanti yang dihitung setelahnya. Ya. Nah, nanti jurnalnya misalnya sewa dibayar di muka, beban sewa. Untuk kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih, ini misalnya ada pelanggan yang susah untuk membayarkan utangnya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk mencadangkan sebagai kerugian piutang. Beban kerugian piutang, nanti debit, cadangan kerugian piutang, kredit. Sebesar berapa yang dicadangkan untuk kerugian piutang itu ya. Berikutnya penyusutan aktiva tetap. Nanti jurnalnya beban penyusutan, misalnya peralatan, berarti beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit. Nah, selanjutnya kita lihat cara membuat jurnal penyesuaiannya.
contoh cara membuatnya ya. Nah ini contoh untuk membuat jurnal penyesuaian, misalnya nih yang Januari 2019 ini ya, nama perusahaannya adalah Tampak Cantik dan Tampan, ini periodenya Januari 2019. Jadi dia membuat laporan keuangannya per Januari, mulai dari 1 Januari sampai dengan akhir periode Januari, berarti 1 bulan saja dia membuat laporan keuangannya. Yang pertama, peralatan yang diperoleh harganya 13 juta, disusutkan dengan taksiran umur ekonomi 1 tahun dan nilai residu 1 juta. Nah, untuk menghitung penyusutan di sini harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 13 juta dikurangi nilai residunya 1 juta dibagi umur ekonomisnya 1 tahun ini ya. Sehingga 13 kurangi 1 juta dibagi 1, 12 juta per tahun. Karena dia membuat laporannya per bulan, maka dalam 1 bulan 1 juta, itu 12 juta dibagi 12 ya, 1 juta. Nah, ini kan peralatan yang disusutkan, maka kita pakainya rumus yang ini nih, yang nomor 7, penyusutan aktiva tetap. Sehingga nanti di jurnalnya dituliskan beban penyusutan peralatan 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan 1 juta. Nanti jurnalnya seperti itu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Dibayar di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun, terhitung 1 Januari hingga 1 Desember 2019. Nah, dia bayar asuransinya untuk langsung 1 tahun. Sementara dia membuat perhitungan laporan keuangan itu cuma 1 bulan, dari 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, sehingga di sini dalam bulan 1 Januari sampai 31 Januari itu kan hanya ada 1 bulan. Sehingga perhitungannya ini adalah pakai metode yang ini nih, dibayar di muka, pakainya yang ini. Pembayaran dibayar di muka dicatat sebagai harta, karena di soal tertulis dibayar di muka, ya, dicatat sebagai harta. Nanti yang dihitung adalah yang sudah terlampaui, ya sampai dengan tanggal 31 Januari itu. Oke, berarti sudah terlampaui 1 bulan. 1/12, 12 ini dari hasil 1 tahun dikalikan 24 juta ini, 24 juta dia membayarnya 24 juta untuk 1 tahun. Sehingga nanti di sini 1/12 kali 24 juta sama dengan 2 juta. Nanti bayar di muka dengan pendekatan ini, yang A, saat pembayaran dicatat sebagai harta, nanti di sini ditulisnya beban asuransi sebesar 2 juta, terus asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya untuk perlengkapan salon. Nah, ini saldo awal per Januari adalah 6 juta. Sedangkan di akhir Januari tersisa 1 juta. Nah, perhitungannya perlengkapan awal dikurangi yang tersisa, 6 juta dikurang 1 juta, jadi sebesar 5 juta ini yang sudah terpakai. Itu artinya menjadi beban perlengkapan. Perlengkapan kita pakai rumus yang ini, nomor 1. Pemakaian perlengkapan dari jurnalnya, beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Ya, seberapa? 5 juta, dua-duanya sama, 5 juta, 5 juta. Berikutnya untuk diterima pendapatan di muka secara berkala selama 6 bulan sebesar 6 juta. Dalam setiap pendapatan diterima di muka tersebut setiap bulan menerima 1 juta. Nah, dicatat menggunakan pendekatan neraca. Kita lihat yang diterima pendapatan di muka, kita cari di sini. Pendapatan diterima di muka ini berarti pakai metode ini yang dicatat sebagai utang ya, karena di soal tertulis diterima pendapatan di muka ya. Pakai yang ini. Nanti jurnalnya apa? Kita lihat di sini adalah rias. Untuk rias, berarti nanti pendapatan rias diterima di muka, debit, pendapatan rias, kredit. Nah, berapa besarnya? Perhitungannya gini. 2 ini maksudnya dia kan 2 periode ya, 2 kali ya ketika pembayaran ya. Dalam 1 tahun kan berarti 2 kali pembayaran, karena sekali penerimaan ini kan 6 juta. Untuk 6 bulan, berarti setahun itu 2 kali. Jadi nanti 2/12 kali 6 juta ya. Nah, sehingga jumlahnya di sini 1 juta. Nah, karena di sini perhitungan per bulan, 1 juta ini nanti ya sudah sesuai nih, karena ini periodenya kan per Januari ya, 1 juta. Sehingga nanti tinggal dituliskan di sini pendapatan rias diterima di muka 1 juta, pendapatan rias 1 juta. Oke. Lanjutnya tanggal 31 Januari ada 5 karyawan yang belum menerima gaji. Nah, setiap karyawan gajinya 2 juta. Perhitungannya berarti 5 dikalikan 2 juta sama dengan 10 juta ini utang gaji karena belum dibayar.
Maka kita pakai yang nomor 3 nih, utang gaji atau beban gaji yang harus dibayar. Berarti jurnalnya nanti beban gaji debit 10 juta, utang gaji kredit 10 juta. Berikutnya, atas pinjaman uang dari rekan Tuan Akuntan, nah memiliki utang bunga sebesar 500.000 setiap bulannya selama 1 tahun. Nah, di sini sudah jelas ya, utang bunga karena belum dibayar. Jadi utang bunganya 500.000. Kita pakai yang nomor 3 lagi nih, utang bunga. Ya. 500.000 berarti beban bunga, utang bunga 500.000. Nah, berikutnya pada akhir Januari ini belum membayar tagihan listrik dan air sebesar 250.000. Ini juga sama, artinya kalau belum dibayar menjadi utang listrik 250.000. Jadi di sini pakainya yang 3 lagi ya. Utang beban atau bebannya masih dibayar, beban listrik, utang listrik 250.000. Nah, ini kalau mau dilihat tabel ringkasan tadi seperti itu. Kita lihat dari sini. Nah, ini dari contohnya ini ya. Kalau dibuat tabel seperti ini. Ya, ini. Kalau tanggal 28 sampai 29 jangan long time to your holiday. Biasanya kayak gitu. Ya coba ya dipanjangin ya sampai 4 hari malah. Sekian untuk bahasan kali ini. Terima kasih atas ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada antisipasi ke sana gitu.